Hah? Berapa ke depan sini? Nah, depan itu langsung up. Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، نواصل بقراءة كتاب القواعد العقدية في بيان مذهب أهل السنة والجماعة، وما زلنا في باب رؤية الله تعالى، وتوقفنا في القاعدة 21 و100. Kita di kaidah 121 ya. Di dalam pembahasan ru'yatullah. Al-qaidah taqul wallahu yura. Dan Allah bisa dilihat. Ru'yata iyanin, dengan penglihatan mata kepala langsung. Bil absar, dengan penglihatan haqiqatan yang hakiki. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Tentang dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis, dan tentang dalil dari perkataan para as-salafus salih. Lalu fayura. Nah sekarang ini yang membedakan melihat Allah di akhirat, yaitu ketika di padang mahsyar dengan yang di surga. Fayura fi ursati. Dan Allah bisa dilihat di akhirat itu fi urusatin, di padang mahsyar. Urusah, padang mahsyar. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ru'yatan ta'rifiyatan, bentuk penglihatannya adalah ru'yatan ta'rifiyatan, yakni melihat sebentuk pengenalan. Yakni orang itu melihat Allah, tahu kalau itu Allah. Maka nggak disebutkan melihat seperti apa bentuknya di sini, ya. Tapi dalam hadis dikatakan ru'yatan ta'rifiyatan, yakni ketika Allah datang nanti di hari kiamat di padang mahsyar, dan ini sifat al-maji, sifat al-ityan bagi Allah, wajib kita tetapkan Allah itu datang. Maksudnya datang itu di hari kiamat nanti di padang mahsyar untuk apa? Lifasril qada, untuk memutuskan perkara. Jadi subhanallah berjamaah, Allah tidak mewakilkan kalau untuk memutuskan perkara. Allah datang langsung. Ya. Tidak diwakilkan kepada para malaikat, enggak. Bahkan Allah menghisab manusia itu langsung, dipanggil satu-satu jemaah. Allahu Akbar, dipanggil satu-satu. Bayangkan dari seluruh manusia, dari mulai Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman nanti, satu-satu dipanggil oleh Allah, ditanya oleh Allah. Apa kata Nabi dalam hadis? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu yaumil qiyamah laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian muslim kafir, tidak ada. Semuanya pasti akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak ada penterjemah. Nah ini ru'ya di sini maksudnya apa? Kalam di sini maksudnya diajak bicara, maksudnya apa? Dihisab. Maka kalam Allah itu nanti ada dua di akhirat itu. Ada kalam menghisab, maksudnya ngajak bicara Allah tuh. Ada menghisab, ada ngajak bicara, artinya hanya khusus bagi orang beriman, ya. Hanya khusus bagi orang-orang yang Allah ajak bicara, yakni Allah Ta'ala memberikan rahmatnya. Kan sudah ada perbuatan dosa yang diancam la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Allah tidak akan ajak bicara. Ya kan, contoh yang isbal. Nah, maksudnya apa ini?
Katanya ma minkum min ahadin illa sayukallimullah. Katanya hadisnya tidak ada seorang pun pasti ajak bicara. Lah ini enggak diajak bicara. Makanya ajak bicara yang diharamkan itu bagi orang yang berbuat dosa tertentu seperti isbal artinya tidak yang dicuekin oleh Allah maksudnya. Tidak diajak bicara, tidak diberinya rahmat dan semisalnya. Ya. Adapun tidak pasti ajak bicara, penetapan ajak bicara semua maknanya dihisab. Baik. Wa yura ba'da dukhulil jannah, dan Allah dilihat setelah masuk surga, maka ini namanya ru'yata tana'um. Itu harokatnya salah ya, harusnya ru'yata, jangan tanwin ya. Ru'yata tana'um, jadi mudhafun ilaih. Ya, ru'yata tana'umin wa taladdudin. Ya, kalau di surga melihat Allah itu tana'um. Ya, jadi penuh kenikmatan, wa taladdud, dan penuh kelezatan. Sebenarnya di bahasa Arab lazid, lezat. Cuman ke Indonesia jadi z gitu, lazid jadi lezat. Padahal lazid tadinya tuh lazid. Mbupiye kok jadi lezat gitu. Harusnya lezat. Mungkin susah orang Indonesia ngomong lezat. Akhirnya lezat gitu ya. Baik. Nah sekarang para jamaah sekalian, ada pertanyaan dengan kaidah ini. Orang beriman melihat Allah di surga itu kok kayak mendapat kejutan gitu. Faj'atul mu'minina bi ru'yati rabbihim fil jannah. Kok kayak mendapat kejutan, kayak apa ya? Kayak kaget gitu ketika melihat Allah di surga. Padahal kan sudah melihat sebelumnya di mana? Di padang mahsyar. Maka jawabannya melihat Allah di padang mahsyar yakhtalif maqsuduha, berbeda maksud dan tujuannya ani ru'yah fil jannah. Dengan melihat Allah di surga beda, hikmah tujuannya beda. Ya. Makanya apa perbedaannya melihat Allah di surga dengan melihat Allah di padang mahsyar? Dari 3 sisi, ya Mas. Dari 3 sisi. Yang pertama, perbedaannya bahwa ru'yatu al-urusat hiya ru'yatu ta'rifiyah. Seperti dalam kaidah kita. Melihat Allah di padang mahsyar itu adalah bentuknya ru'yatu ta'rifiyah. Melihat sebagai bentuk apa? Pengenalan saja kalau itu tuh Allah gitu. Makanya orang munafik kan lihat kan? Nah, karena ini lihat saya bentuk ta'rifiyah saja. Amma ru'yatun fil jannah fa hiya ru'yatu taladdudi wat tana'um. Adapun melihat Allah di surga hiya ru'yatu taladdud wat tana'um. Ya. Dan ini sebagaimana kata Nabi dalam hadis kemarin. Fayatihimullah, kata Nabi, di padang mahsyar itu Allah datang kepada mereka. Siapa mereka? Kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang munafik. Itu. Karena kalau orang kafir dia mengikuti sesembahan-sembahan mereka, yang nyembah berhala ikut berhala. Jadi tinggallah orang beriman, orang munafik. Maka Allah datang kepada mereka fi suratihi allati ya'rifun, dalam bentuk yang mereka mengenalnya Allah. Mereka tahu. Karena sebelumnya Allah datang tapi bentuknya tidak mereka ketahui, maka mereka tidak mengakui. Itu bukan Allah, engkau bukan Allah, bukan Rabb kami. Tapi ketika Allah datang kata Nabi fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifun. Ini hadis semacam ini ikhwan antum bisa lihat di hadis Bukhari atau Muslim di bab tentang cerita hari kiamat. Itu panjang hadisnya. Itu sampai seperti itu Nabi. Jarang kan hadis panjang-panjang itu jarang. Nabi itu kalau bersabda jarang. Tapi di sini Nabi bercerita tentang hari kiamat itu panjang sekali. Bagaimana kejadian pasir demi pasir kejadian di hari kiamat. Ya. Baik. Perbedaan pertama itu. Yang kedua apa perbedaannya? Ru'yatu Allahi fil ursat, melihat Allah di padang mahsyar itu ru'yatun masyubatun bil khauf. Melihat yang
campuri dengan rasa takut. Ya kan? Karena posisi masih di padang mahsyar ya, Pak. Takut kita nih. Kita nih pokoknya belum sampai telapak kaki ini di surga, belum istirahat namanya. Makanya kata Abdullah putranya Imam Ahmad bin Hanbal tanya kepada ayahnya Imam Ahmad, "Mata nastari ya Abu ya mata nastari?" Ya. Ya abadi mata nastari, wahai ayahku kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad, kita istirahat ketika telapak kaki kita menginjakkan pintu surga. Jadi menginjakkan surga sudah itu istirahat sudah. Kalau sebelum itu, hatta ya ikhwan, kita selamat di sirat pun masih ada loh, diberhentikan di kontor. Jadi pendapat yang benar, sirat bukan kontor, kontor bukan sirat. Bukankah kalau melintasi sirat pasti selamat? Iya, pasti selamat. Makanya kontor ini bukan lagi hisab untuk menentukan selamat tidaknya, bukan. Karena yang menentukan selamat tidaknya seseorang itu adalah ya sirat itu. Kalau selamat lewat berarti pasti masuk surga, selamat. Kalau enggak ya nyemplung ke neraka. Itu sebagai ujiannya. Adapun kontor ini untuk apa ya, saling pembebasan, dibersihkan betul-betul. Tidak ada dengki sama sekali, tidak ada rasa ketidakenakan sama sekali. Karena orang walaupun sudah dibebaskan ya, misalnya sudah dikisos, tetap masih ada rasa itu, rasa tidak enak, rasa itu masih ada. Maka di kontoroh itu dibebaskan betul, sehingga kalau sudah dibebaskan betul baru dia masuk surga. Jadi betul-betul fase-fase di hari kiamat itu fase-fase yang mendebarkan, menggetarkan, menakutkan. Termasuk melihat Allah saat itu juga dibarengi atau dicampuri. Masyubatun itu dicampuri rasa apa? Bil khauf. Karena hari kiamat adalah ahwalun azimah. Hari kiamat itu adalah hari yang dahsyat gitu. Ya, ini perbedaan kedua. Perbedaan ketiga ya kawan, ar-ru'ya fil urusat. Melihat Allah di padang mahsyar itu laisat ru'yatan istiqbaliyatan khasah. Bukan melihat yang khusus. Tapi dia yusyariku fiha al-mu'minun wal munafiqun. Tapi melihat yang campur, umum. Jadi ru'yatun 'amah, ngono wis, sehingga angel. Ru'yatun fil urusat hiya ru'yatun 'ammah. Yani melihat Allah itu umum, semuanya muslim, munafik. Amma ru'yatullahi fil jannah hiya ru'yatun khassah. Khusus orang beriman toh. Munafik enggak lihat. Jadi lebih spesial gitu. Saya sering mencontohkan begini, ada seorang pembesar negeri atau presiden, raja misalnya, datang ke Malang. Lalu kata raja, siapa yang ketemu saya di alun-alun Malang di mana gitu? Datang semua rakyat atau masyarakat kota Malang. Nah, datang. Lalu kata raja tersebut, kata presiden tersebut, nanti kalau yang khusus jamaah pengajian Masjid Abdillah nanti khusus ketemu saya di hotel ini, ya kan, untuk dijamu. Nah pertemuannya khusus, yang lain nggak boleh. Khusus yang ngaji di Masjid Abdillah saja misalnya. Itu gambarannya. Walillahi masalah a'la. Tentu tidak bisa kita gambarkan demikian, hanya untuk cara pahamnya seperti itu. Jadi kalau melihat di padang mahsyar itu umum, semua lihat. Ya, kata orang munafik lihat. Tapi di surga khusus, spesial dia. Undangan khusus dengan penuh kenikmatan tadi. Baik ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa man ankara ru'yatullah, barang siapa yang mengingkari Allah itu bisa dilihat nanti di hari kiamat, maka dia kafir, murtad. Ya. Dan dalil dikafirkannya orang yang mengingkari melihat Allah adalah karena dalil-dalilnya itu qat'i gitu jemaah. Tidak perlu takwil gitu maksudnya. Ya kan?
dalam ayat yang sudah kita bahas. Jelas sekali Allah mengatakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jelas ayatnya, hadis juga. Ya, kata Nabi, innakum sataruna rabbakum iyanan. Kalian akan melihat Allah iyanan. Ya. Baik. Nah, siapa yang mengingkari ru'ya para ikhwan? Jawabannya kemarin Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, termasuk orang-orang Rafidhah dan termasuk orang-orang Al-Khawarij. Di antaranya kelompok Al-Ibadiyah. Ya, Khawarij Al-Ibadiyah. Khawarij Al-Ibadiyah itu di antaranya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang dikenal Wahabi. Ya, Wahabi yang asli itu yaitu. Ya. Ada khilaf ulama namanya itu apakah Abdurrahman bin Abdul Wahab bin Rustum atau Abdul Wahab bin Abdurrahman bin, itu adalah Khawarij Ibadiyah. Sekte yang sesat dan memang ulama di zamannya memang menyatakan sesat. Ini disebut ajaran Wahabi. Jadi ternyata ada ajaran Wahabi yang dinisbatkan tadi kepada siapa? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Itu di abad ketiga itu. Adapun kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup di abad 11. Ya. Yang juga difitnah dengan ajarannya dianggap sesat dan dianggap dinamakan Wahabi juga. Tapi Wahabi yang ini enggak dikenal di kalangan para ulama-ulama. Tidak dikenal istilah dalam para ulama gitu. Karena itu hanya fitnah dari orang-orang Syiah. Adapun Wahabi yang dulu, yang Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, memang dikenal di kitab-kitab para ulama. Itu Wahabi, itu maksudnya. Nah, sekarang ada yang sengaja disamarkan atau memang salah kaprah, enggak ada kejahilan. Jadi fatwa-fatwa yang dikatakan Wahabi sesat oleh kalam ulama itu maksudnya itu Abdul Wahab bin Rustum. Bukan Syekh Abdul Wahab gitu. Justru kalau Syekh Abdul Wahab adalah seorang ulama Hambali yang dikenal dakwah gigih, berdakwah mendakwakan tauhid, memberantas kesyirikan, bahkan dia termasuk mujaddid di zaman mujaddid. Ya. Tapi cuma demikian jemaah, jangan putus asa antum karena memang demikian sunatullah hidup di dunia harus ada yang posisi sebagai penyeru dakwah kepada tauhid, di satu sisi harus ada yang memang melawan dakwah tauhid. Enggak boleh, harus semuanya orang bertauhid semua, ya tidak bisa, itu sudah sunatullah. Harus ada yang kayak Abu Jahal, harus ada yang kayak Rasulullahnya, harus ada yang kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, harus ada yang kayak Musailamah al-Kadzdzab, harus ada. Karena sunatullah sampai hari kiamat. Maka yang penting antum ini bersabar gitu. Jangan sampai terpengaruh seperti sekarang banyak fitnah ya. Orang yang iltizam dalam agama, dalam sunnah ini banyak godaan, wajar. Bahkan sampai Nabi diusir itu demi apa semuanya, demi dakwah tauhid. Diusir. Dan biasa orang kafir suka ngusir gitu. Kalau tidak sesuai dakwah diusir. Sekarang pun Wahabi keluar dari Indonesia. Emang Indonesia milik mereka itu maksudnya, ini kan tanah airku juga ini kan. Antum kan asli orang mana? Orang Malang asli. Terus mau kemana diusir itu? Itu memang kebiasaan ngusir itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Ngusir. Emang kita ini orang mana gitu loh. Baik. Nah sekarang kita termasuk siapa? Sebagian Murji'ah ya, yang mengingkari ru'yah dan Asy'ariyah. Cuman Asy'ariyah itu mereka asbatur ru'yah. Kalau Asy'ariyah ini beda nih. Dia termasuk hakikatnya mengingkari. Cuman bagaimana sisi syubhat mereka? Jadi Asy'ariyah itu asbatur ru'yah. Mereka menetapkan Allah dilihat. Mereka tetapkan itu. Lakinnahum ankarul jihah. Akan tapi mereka itu mengingkari arahnya. Karena kan mereka mengingkari Allah itu di atas. Sementara kalau ru'yah itu dalam dalil-dalil kan dilihatnya Allah di mana? Di atas. Apalagi Nabi menyerupakan cara pandang itu seperti cara pandang matahari, cara pandang bulan. Maka ini artinya ini adalah kontradiksi mereka. Aneh kan? Katanya Allah bisa dilihat tapi bukan pada suatu arah. Di mana?
Pokoknya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di mana-mana, tapi bisa dilihat. Lebih itu melihat dengan cara apa? Karena namanya melihat, ya ikhwan, la bud minal muwajahah. Li'anna ru'yata la budda minal muwajahah. Karena yang namanya ru'yah itu kan harus apa? Harus berhadapan. Ya, dan memandang itu harus berhadapan. Gitu loh. Makanya mereka itu biasanya untuk mengingkarinya ayat-ayat semacam itu ditakwil. Nah, kita lihat sekarang. Ada beberapa syubhat. Ya, syubhat mereka yang mengingkari ru'yah. Yang pertama, firman Allah ila rabbiha nadhirah itu mereka takwil. Jadi nadhirah kata mereka di situ bukan melihat artinya. Tapi artinya muntazirah, artinya menunggu. Jadi syubhat ya. Kita jawab sekarang syubhat mereka ini. Kita katakan bahwa an-nadhar ya, nadhar dalam bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Qur'an itu ada beberapa makna. Lihat kata mereka apa tadi? Ila rabbiha nadhiratnya menunggu. Baik, oke. Di antara mana yang benar itu? Tapi lihat di sini nanti. Ada berapa mana kata nadhara dalam Quran? Yang pertama, fa idza uddiya bi ila, apabila dimutaadikan dengan ila, dimutaadikan itu ya diikutkan dengan kata sambung ila, maka maknanya adalah an-nadhar bil ain, yakni al-muayyana bil absar, atau an-nadhar bil ain. Kenapa? Karena dimutaadikan dengan ila. Dimutaadikan itu apa tadi? Disambungkan dengan kata ila. Dalam ayat ada sambungan ila enggak? Ada. Berarti salah besar kalau kata nadhara ada ilahnya diartikan menunggu, salah besar. Semua dalam bahasa Arab itu. Maka dalam ayat artinya memandang dengan mata. Jadi apabila nadhara dimutadikan dengan ilah, maka mananya apa ikhwan? Al-muayyanah bil absar atau an-nadhar bil ain. Baik, dua. Apabila nadhara tidak dimutaadikan dengan apapun, tidak ada kata sambungnya, maka famaknahul intidhar, maka benar, bisa artinya menunggu. Ya, bisa artinya menunggu. Sebagaimana contohnya dalam surah Al-Hadid ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu, pada hari nanti, kata ulama ini nanti di atas sirat, orang-orang munafik laki atau perempuan, orang munafik, munafikun dan munafiqat. Ini kata ulama di atas sirat itu mengatakan lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Perhatikan kata-katanya, unzuruna. Ini bukan lihatlah kami, bukan lihatlah kami, tapi tunggulah kami. Karena nadhara enggak ada kata sambung apapun. Jadi dimutaadikan binafsihi, dengan sendirinya. Ya, naktabis min nurikum, kami mencari atau mengikuti cahaya kalian. Jadi orang itu di padang mahsyar ketika melintasi sirat jemaah, itu akan memiliki cahaya sesuai amal masing-masing. Karena sirat itu gelap. Jadi sirat itu sudah tajam, sudah tipis, sudah gelap, licin, ya. Demikian pula ada kalalib. Sirat itu ada kalalib, ada besi-besi pengait. Yang paling menilai gelap dia. Bayangkan jemaah, gelap, apa yang bisa kita lihat? Maka bukan mata kita yang melihat di situ, amal. Yamurun nasu ala sirati biqadri amali. Manusia akan melintasi sirat sesuai dengan kadar amalannya. Ya. Fa ma'na unzuruna ay
Antadhiruna, tunggulah kami. Baik, yang ketiga sekarang. Apabila nadhara dimutadikan dengan fi, maka maknahu at-tafakkur wal i'tibar. Ya. Jadi mereka ini membuat syubhat sok-sok ingin pakai bahasa Arab gitu saja. Udah membantah juga dengan kaidah-kaidah. Jadi kalau nadhara dimuta'adikan dengan kata sambung fi, ya. Contoh dalam surah Al-A'raf ayat 185, ya. Itu maknanya ya ikhwan tafakkur, merenung, i'tibar, ngambil pelajaran. Bukan melihat, bukan menunggu. Contohnya dalam Al-A'raf ayat 185. Kata Allah, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Apakah mereka tidak apa nih? Yanzuru ada fi-nya. Tidak merenungi, tidak mentafakuri. Oh, makanya indah ya kawan. Wallahi indah sekali orang itu bisa belajar bahasa Arab itu. Jadi nafsirkan Quran yo enak gitu, ngerti. Ya. Nafsirkan Quran kalau ada kalimat-kalimat hadis, ya, bisa ngambil kesimpulan hukum, maka syarat mutlak itu. Seorang mujtahid bisa berbahasa Arab itu syarat mutlak. Tidak mungkin. Tidak boleh disebut mujtahid kalau nggak bisa bahasa Arab. Tapi tidak setiap orang yang bisa bahasa Arab baru jadi ulama. Kadang-kadang ada orang Arab bisa bahasa Arab tapi bodoh juga, karena nggak mengkaji. Gitu? Jadi bahasa Arab itu bukan tujuan, tapi alat. Karena banyak juga orang bisa bahasa Arab, baca alfiyah ngelotok, baca alfiyah dari depan, dari belakang, sambil merem baca alfiyahnya, tapi sesat, ahli bid'ah. Banyak. Jadi hidayah tetap. Dan antum yang tidak bisa bahasa Arab belum tentu juga sesat. Orang bisa Allah beri hidayah walaupun tidak bisa bahasa Arab. Gitu. Jadi bahasa Arab itu memang bukan tujuan. Makanya fardu kifayah. Walaupun menurut Imam Syafi'i belajar bahasa Arab itu fardu ain. Tapi yang merajih mazhab jumhur ya fardu kifayah. Karena tidak disyaratkan orang dapat hidayah harus bisa bahasa Arab. Buktinya orang Cina tidak bisa bahasa Arab dia dapat hidayah. Anak sering ketemu sama orang Cina itu di Mekah, ditanya Inggris, anak kan juga Inggrisnya sedikit-sedikit lah ya, sedikit-sedikit nggak bisa maksudnya. Nah, Inggris anaknya nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa. Gitu. Akhirnya pakai Google Translate, ikhwan. Dia kalau ngobrol pakai saya, oh gitu. Kita pakai translate lagi bahasa Cina. Oh ternyata dia dari kampung mana, terus dia apa, gitu. Maka Google Masya Allah sangat membantu. Seandainya Google ini Muslim mungkin dapat pahala besar ya. Seandainya si Google ini seorang manusia dan Muslim, Allah pahalanya besar sekali. Baik. Jadi apa kalau nadhara dimutadikan dengan fi? Artinya apa? Tafakkur, tadabbur, i'tibar. Contohnya Al-A'raf ayat 185. Yani awalam yanzuru ay awalam yatafakkaru wa ya'tabiru. Apakah mereka tidak bertafakur, tidak mengambil pelajaran fi malakutis samawati wal ardh, pada penciptaan atau pada kekuasaan kerajaan langit dan bumi. Ya. Jadi tafakur itu an-nadharnya dengan apa kalau melihat? An-nadhar bil qalb, dengan hati, dengan akal. Jelas ya? Ini syubhat pertama. Syubhat kedua sekarang. Mereka berdalil dengan ayat Al-An'am 103. Syubhat kedua. Kata mereka, Allah berfirman, la tudrikuhul absaru. Allah itu tidak bisa dijangkau dengan mata. Perhatikan lafadznya, dijangkau, al-idrak. Wa huwa yudrikul absar, tapi sebaliknya justru Allah yang menjangkau pandangan-pandangan. Wa huwa latiful khabir. Kata mereka, Allah tidak bisa dilihat. Karena di sini la tudrikul absar. Maka apa jawaban kita ya kawan? Jawabannya dalam ayat itu
la tudrikuhu dengan menggunakan kata idrak, dan al-idrak itu beda maknanya dengan ar-ru'yah. Ar-ru'yah melihat. Ya. Al-idrak beda dengan ar-ru'yah. Ya. Jadi ayat itu tidak bermakna Allah tidak bisa dilihat, tapi Allah tidak bisa dijangkau. Bukan tidak bisa dilihat. Apa bedanya taib kalau menjangkau? Kalau melihat itu sekedar melihat ya. Permukaan yang kita lihat saja, arah depan, arah muka. Kalau kita lihat tiang masjid misalnya, maka yang kita lihat ya bagian mana? Bagian depan aja kan. Belakang-belakangnya tiang kita tidak tahu. Tapi kalau melihat dan mengetahui semuanya, ya depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, bahkan mungkin jero-jeroan, itu namanya al-idrak. Nah kita kepada Allah itu memang bukan mengidrak, bukan meliputi Allah, tidak, kita hanya melihat. Bahkan dalam hadis-hadis kan atau dalam doa Nabi melihat wajah Allah. Bukan melihat seluruhnya Allah itu enggak, melihat wajah Allah. Jelas jemaah, itu beda. Maka yang dinafikan oleh ayat di surah Al-An'am itu bukan melihat Allah tapi menjangkau Allah. Al-idrak. Ya. Yang ketiga, mereka berkesimpulan dengan akal. Yang ketiga, kata mereka melihat itu berkonsekuensi, berarti yang dilihatnya itu katanya muhdats, baru, dan ada dalam arah kondisi. Ya jelas ya, karena mereka sudah mengingkari Allah ada di mana, ya kan? Maka pasti mereka mengingkari ru'yah. Makanya Asy'ariyah itu gitu. Mereka memang menetapkan karena mungkin ayat-ayatnya jelas, mereka tetapkan, tapi mereka ingkari arahnya. Ini kan juga kontradiksi. Adapun yang mengingkari arah Allah, yakni Allah di atas diingkari, otomatis ru'yahnya pun diingkari. Karena yang namanya melihat, kata mereka, berkonsekuensi Allah berarti ada di suatu tempat gitu. Dan ini menyerupakan dengan makhluk, kata mereka. Ya. Maka kita jawab sebagaimana mereka mengingkari sifat Allah, bahwa tidak setiap yang dilihat harus berkonsekuensi sesuatu yang dilihat itu baru dan semisalnya. Ya. Karena melihat Allah itu adalah perkara-perkara gaib yang tidak bisa kita kiaskan dengan perkara-perkara yang nyata yang kita saksikan di dunia ini. Baik. Di antaranya poin ini siapa tadi? Asy'ariyah. Jadi menetapkan ru'yah tapi mengingkari arah. Baik, yang keempat sobat mereka menafsirkan dengan tafsir yang batil, yaitu ar-ru'yah ditafsirkan dengan al-ilmu. Mereka berdalil dengan ayat firman Allah di surah Al-Fil. Alam taro, kata mereka. Allah berfirman alam taro. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata mereka, ar-ru'yah di sini kan taro, apakah engkau tidak melihat? Itu kan kata mereka. Bagaimana Allah berbuat kepada tentara gajah? Di sini katanya alam taro, apa artinya alam taro? Memang lafadznya apakah engkau tidak melihat? Tapi maknanya maksudnya alam ta'lam. Kata mereka, alam ta'lam. Apakah engkau tidak mengetahui bagaimana Allah berbuat kepada tentara gajah? Itu tafsiran mereka, jemaah. Maka kita katakan tafsiran ini adalah tafsiran yang batil dan merusak makna. Karena dalam hadis kata Nabi, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Ya. Sesungguhnya kalian akan melihat, bukan akan mengetahui, tapi akan melihat. Sebagaimana kalian melihat matahari dalam hadis, atau kama tarawnal qamar, seperti melihat bulan. Ya. Maka ru'yah di sini bukan mengetahui, karena kita kan matahari kita lihat apa kita ketahui? Matahari kita lihat sendiri gitu loh. Kok jadi mengetahui? Ya, maka ini tafsiran yang batil. Subah terakhir, nah ini dengan sisi bahasa. Bagus ini. Bukan terakhir ya.
Ya wis 5 cukuplah, enggak apa-apa. Taib subah terakhir. Atau dari terakhir lah, semuanya ada berapa nih? Ada. Taib subhat yang berapa? Taib 5. Mereka berdalil dengan ayat dan sok dengan bahasa Arab juga. Perhatikan surah Al-A'raf 143 tentang Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Ya kan? Ketika Allah ngajak bicara Nabi Musa kan cuma ketika Allah ngajak bicara Nabi Musa kan, Allah mendengar suara Nabi Musa mendengar suaranya Allah itu. Ya kan? Maka tentu Nabi Musa penasaran dengar suaranya Allah. Ya. Karena kalam Allah itu kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah ada kalamun masmu, kalam yang terdengar. Terdiri dari lafaz dan huruf serta kalimat. Adapun menurut Asy'ariyah kalam Allah itu adalah kalam nafsi, kalam dalam diri. Jadi tidak diucapkan tapi dalam diri. Terus ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sehingga adanya Al-Qur'an ini gimana? Itu ilham. Allah ilhamkan kepada Nabi atau Allah ilhamkan kepada Jibril. Berarti menurut Asy'ariyah pada hakikatnya aslinya berarti Quran itu bisa kalam Muhammad atau kalamnya Jibril. Tapi ilhamnya memang dari Allah melalui kalam nafsi tadi. Ya, maka Al-Quran kalau menurut antum apa? Al-Quran kalamnya Allah. Hakikatan bisaut wal lafaz wal huruf kalau menurut antum. Dan itu akidah yang benar. Lagi pula dalam ungkapan bahasa manapun sedunia ini, kalau namanya kalam itu ya lafaz huruf terucap kedengaran itu kalam. Kalau di dalam diri ngomong nang jero ati itu tentu kalam coba. Grentese. Ini coba. Bahkan tidak dosa loh kalau cuman sebelum diucapkan niat buruk ya, kejelekan-kejelekan yang masih terbesit dalam hati itu belum dosa. Kalau sudah diucapkan, dilakukan baru dosa. Dimaafkan oleh Allah. Karena memang bukan kalam gitu. Jadi apa yang terbesit dalam hati ya, sebuah kejelekan-kejelekan itu selama belum diucapkan. Ya. Misalnya ada orang dalam hati itu loh ngomong, tapi ini bukan ini dalam hati. Iki om tak gampar wong ini bikin kesel wong ini atau tak tembak ae mari wong ini padahal ya tidak terucapkan, tidak juga niat tidak, cuma itu kan sudah ngomong jelek sebenarnya kan wong itu dendam itu sudah ngomong jelek itu, tapi si dalam hati itu belum apa-apa, tidak masalah, nggak ada juga niat. Tapi kalau sudah niat mau tak bunuh memang niat ya, nah itu sudah dosa niatnya, dosa jeleknya. Bahkan berangan-angan pun, tapi memang betul-betul niat. Ya, lau anna li malun kama malu fulanin la amiltu kama fa'ala fulan. Seandainya aku punya harta seperti si fulan, aku akan mengamalkan seperti si fulan. Yani maksiat dengan hartanya. Maka kata Nabi, fawijruhuma sawa, fa huwa ala niyati fawijruhuma sawa. Maka dia sesuai dengan niatnya dan dosanya sama. Kan dia sudah niat sudah diniatkan gitu. Masih dalam angan-angan dalam hati ya, nang jerone hati kita. Termasuk kalau berangan-angan kebaikan, kalau saya punya harta seperti sebulan saya akan bangun masjid, itu sudah dapat pahala. Kata Nabi wa ajruhuma sawa, pahalanya sama dengan yang berbuat. Orang makanya antum menghayal seperti itu berpahala ya. Menghayal seperti itu berpahala. Antum kalau punya uang 1 M mau apa? Itu antum harus ada khayalan itu untuk kebaikan. Oh kalau saya mau bangun pondok, saya mau bangun masjid, saya mau fakir miskin, saya mau ngawini janda. Oh kok ngawini janda itu maksudnya? Menyantuni janda. Ada niat itu berpahala. Padahal ngelamun antum kan menghayal dari mana uang 1 M? Ya, atau 1 M mampu, 1 triliun guys, supaya antum tidak mampu. Mampu saya doakan mudah-mudahan lancar ya untuk rezeki. Cuman at-tamanni bil khair ini baik dan dapat pahala. Yang haram itu tamanni bis syarr. Maka mengatakan lau seandainya itu boleh kalau tamanni bil khair. Seandainya saya punya duit,
Tapi haram kalau tamanni bisyarr. Seandainya saya punya duit untuk maksiat misalnya. Jelas ya? Haram. Baik. Nah, ketika Nabi Musa qala rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, wahai Rabbku, tunjukkanlah aku, anzur ilaika, aku ingin melihat Engkau ya Allah. Anak kata Allah apa? Qala lan tarani. Nah, kata-kata ini kata mereka ahli bid'ah, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku wahai Musa, kata Allah. Sehingga dipahami berarti Allah tidak bisa dilihat sama sekali. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat nanti. Ya, alasannya apa? Dengan bahasa Arab. Kata mereka, kata-kata lan itu kan penafian itu ada lan, ada la, ya ada ma. Itu ma tidak ada, la tidak ada, lan juga tidak ada laisa juga tidak ada. Nah, kalau penafian menggunakan lan, kata mereka nih, yufidu an-nafyal mu'abbad, berfaedah penafian selamanya abadi, kata mereka. Jadi kalau ada penafian dengan lam berarti menafikan selamanya. Berarti engkau tidak bisa melihat aku selama-lamanya. Jelas ya, Pak? Baik. Jawaban kita sekarang. Jawaban para ulama, bukan kita. Ini bukan jawaban aneh ini, jawaban para ulama. Maka para ulama mengatakan bahwa lan itu tidak menafikan selamanya, tidak. Berdasarkan dari sisi dalil Quran dan dari sisi bahasa itu sendiri dalam bahasa Arab. Jelas apa? Bahwa lan tidak menunjukkan apa? Penafian yang menunjukkan selamanya, tidak. Dalilnya apa? Satu, ayat Quran. Dua, dari sisi kaidah bahasa Arab juga. Dari sisi perkataan para ulama dalam bidang bahasa Arab. Kita pertama dulu dari Quran dulu. Adapun dalil Quran, antum lihat Al-Baqarah 95 ya, dengan nanti Az-Zukhruf 77. Di dalam Al-Baqarah 95 Allah gunakan kata lan di situ. Allah gunakan kata lan. Dan di Az-Zukhruf 77-nya menunjukkan lan itu tidak untuk selamanya, tidak, penafian itu. Paham ya cara pendalilannya? Coba kita lihat di Al-Baqarah 95. Allah mengatakan tentang orang-orang kafir. Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Perhatikan lafaz walan dipakai lan nih. Walan yatamannauhu. Terjemahnya, dan sekali-kali mereka, karena ada lan tadi dianggap jadi berat gitu penafiannya, dan sekali-kali mereka tidak akan yatamannu, dan mereka tidak akan yatamannuhu, mengharapkan kematian itu. Jadi Allah seolah orang-orang kafir itu, ya, orang-orang yang nanti diadab di neraka itu tidak akan mengharapkan kematian abadan, selamanya. Apalagi pakai lan lagi, gitu kan? Ternyata tidak. Orang kafir itu ternyata mengharap kematian. Di surah Az-Zukhruf ayat 77, ketika orang kafir tadi disiksa di neraka jahanam, mereka minta untuk dimatikan. Yang menarik di sini, mintanya kepada malaikat Malik penjaga neraka, bukan kepada Allah. Saking apa? Saking gak pedenya tuh mereka minta kepada Allah. Ya. Apa kata Allah? Wanadau, dan ahli neraka memanggil, ya Malik, wahai Malik. Nah, ayat ini Az-Zukhruf 77 menunjukkan kalau malaikat penjaga neraka namanya Malik. Adapun Ridwan enggak ada. Penjaga surga Ridwan tidak, la fil Quran wala fis sunnah. Tidak ada dalam Quran, tidak ada pula dalam sunnah. Bahkan yang ada dalam hadis Muslim, Nabi menyebut penjaga surga, ya, Nabi menyebut hanya al-khazin, ya. Wa qala al-khazin, dan penjaganya surga berkata,
Nabi hanya menyebut al-khazin, penjaga. Atau namanya khazin, enggak juga, karena al-khazin itu maknanya penjaga gitu. Al-khazin. Baik, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, ngomong nang Tuhanmu agar dia kecewa. Tawasul kepada makhluk. Maka tawasul. Jadi orang musyrik ini, orang kafir ini, hatta di neraka si tawasulan. Hatta di neraka si tawasul melalui Malik, malaikat Malik alaihissalam. Karena ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, ngomong nang Rabbmu supaya kami dimatikan. Minta apa berarti dari sini? Minta mati. Itu kata Al-Baqarah, tidak minta mati selama-lamanya. Karena pakai lan, berarti nggak akan pernah minta mati. Ternyata tidak. Menunjukkan dalam Quran kalau lan penafian dengan kata huruf lan tidak menunjukkan selama-lamanya. Makanya dalam ayat yang mereka bawakan tentang Nabi Musa, Allah mengatakan lan taroni, engkau tidak bisa melihatku Musa, bukan berarti tidak bisa melihat selama-lamanya, bukan, tapi tidak bisa melihat sementara saja. Di mana? Di mana tidak bisa melihat engkau padaku? Di mana? Sementara saja di mana? Di dunia enggak bisa lihat aku. Tapi nanti di akhirat bisa lihat. Ya. Wajar jemaah Nabi Musa. Bagaimana mendengar suara? Makanya ini bahaya teman, kalau ada orang sudah main chattingan sesama lawan jenis, ada suara, kan penasaran akhirnya. Apalagi suaranya yang merdu. Perempuan kan suara merdu walaupun nanti jelek wajahnya, tapi suaranya merdu. Ada yang gitu. Sering kita dulu ketipu. Ada penyiar, masya Allah ya penyiar. Sudah selesai ini masih bersama kami dengan ini merdu gitu. Berapa menit selesai sekalian? Giliran namanya kan enggak juga kayak gitu kan gitu cuma. Apalagi sekarang suara bisa dimerdukan. Makanya Allah larang wanita itu kalau ngomong, wala yahda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Jangan direndahkan itu, jangan dimerdukan suara wanita. Sehingga nanti laki-laki yang ada penyakit di hatinya itu akan menjadi kepengen gitu. Fayatma, tomak itu ingin jadi pengen. Bahaya. Ya. Tapi bagaimanapun suara wanita bukan aurat. Jadi boleh wanita ngomong laki-laki, ngobrol dengan laki-laki atau berbicara, ya. Tapi yang wajar kata Allah. Jangan dimerdu-merdukan, dimesra-mesrakan. Mana lagi? Jadi Nabi Musa kata Allah, lan tarani. Ya, jadi lan di sini sementara. Tapi sekarang kita tahu dari sisi bahasa sekarang. Adapun dari sisi bahasa, maka suhunya bahasa, ya, yaitu Ibnu Malik di dalam kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah dia mengatakan. Jadi ada kaidah. Dan yang ngomong adalah ini suhunya bahasa Arab. Dia bilang apa? Wa man ra'an nafya bilan mu'abbada. Antum perlu catat ini ya, karena ini sebagai dalil dalam bahasa Arab. Baik, wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu unbud. Jadi kalau bacanya langsung fa qawluhu unbud fa qawluhu unbud ya, wasiwahu fa'duda. Dalam lafaz yang lain faqauluhu urdud wa khilafuhu fa'duda. Artinya man ra'a an-nafya bilan mu'abada, siapa yang berpendapat bahwa an-nafya, penafian dengan lan itu menunjukkan selamanya, maka faqauluhu, maka ucapannya itu urdud tolak. Dalam lafaz lain unbud pakai dal, unbud tolak, wasiwahu dan pendapat yang selainnya fa'duda maka pegang. Artinya lan itu berarti bukan untuk selamanya. Bisa lan maksudnya penafian untuk sementara. Nah, dalam surah
Nabi Al-A'raf, Nabi Musa itu kata Allah fa innaka lan tarani, lan di sini ya sementara. Jadi artinya tidak menunjukkan Allah tidak bisa dilihat selama-lamanya di dunia dan di akhirat, tidak. Di dunia saja kita tidak bisa melihat Allah. Baik ya. Saya kira cukup insyaallah. Baik. Kita masuk di